Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11 halaman 103 sampai 105 ya. Ini satu kesatuan. Nah, kita bahas kalimat pasif. Nah, apa itu kalimat pasif? Kalimat pasif adalah ketika kita menekankan kalimat itu menekankan pada sebuah tindakan atau kata kerja dan juga menekankan pada objek dari kalimat tersebut daripada subjek dari sebuah kalimat. Nah, apa maksudnya? Nah, it means that, artinya apa maksudnya? Maksudnya adalah tindakan lebih penting dari subjeknya. Nah, subjeknya tidak diketahui dan walaupun ketika subjeknya diketahui, subjek tersebut diletakkan di akhir kalimat. Nah, di akhir ya. Tapi kita tambahkan saja kalimat untuk menambahkan pemahaman. Jadi subjeknya diletakkan di belakang, menjadi objek artinya. Nah, contoh, sebuah surat ditulis oleh saya. Amerika ditemukan oleh Columbus. Macbeth ditulis oleh Shakespeare. Pintu dibuka oleh anaknya. Ide-ide baru disarankan oleh si Edo. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, bagaimana pemahamannya? Coba kita lihat, lanjutkan. Nah, perubahan kata ganti dari kalimat aktif menjadi pasif. Ya, kalimat kata ganti orangnya, kata ganti orang dalam bentuk aktif I, we, you, he, she, it, they. Kenapa seperti ini? Karena kalau kalimat aktif, pronoun itu terletak di depan sebagai subjek. Bagaimana kalau pasif, pronounnya terletak di belakang, maka menjadi me, us, you, him, her, it, them. Nah, kita lihat me. Nah, contohnya ini. Ya, kalau bagaimana merubah ini menjadi kalimat aktif? Ya, me ini pindahkan ke depan, berubah menjadi I. Ya kan? Kalau pasif, me berubah menjadi I. Nah, begitu juga. Cuman ini kalimat yang menggunakan kata ganti orang ya, menggunakan pronoun di kalimat ini, di contoh ini ya. Saya menulis surat. Nah, saya menulis sebuah surat. Nah, I write a letter. Itu kalau kalimat aktif. Nah, jadi kita cobakan. Nah, jadi kalimat aktifnya me pindah ke depan menjadi I. Nah, write a letter. Nah, seperti itu kalau menjadi kalimat aktifnya. Kita lanjut untuk pemahaman yang lebih jelas ya. Nah, aturan untuk merubah kalimat aktif menjadi pasif ya. Tentukan dulu subjek, kata kerja dan objek, atau diistilahkan dengan SVO ya, SVO. Nah, tentukan dulu mana kalimat mana subjeknya dalam sebuah kalimat yang aktif nih ya. Artinya di sini kita bahas dulu kalimat aktifnya sebelum merubah menjadi kalimat pasif. Kemudian rubah objeknya menjadi subjek. Jadi objek menjadi subjek. Jadi tukar tempat. Artinya subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Ya. Letakkan kata kerja bantu yang cocok. Ya, kata kerja bantu itu diistilahkan dengan auxiliary verb, kata kerja bantu. Dalam kasus kata kerja bantu diberikan, gunakan kata kerja yang sama, tetapi perhatikan bahwa kata kerja bantu yang diberikan sesuai dengan objeknya.
Rubah kata kerja menjadi bentuk past participle. Jadi kata kerja ketiga ya. Kata kerja itu ada kata kerja pertama, kedua, ketiga. Kayak yang pertama to be dulu ya. To infinitive, present, past tense, dan past participle. Ya, itu bentuk-bentuk kata kerja. Kalian sudah belajar di SMP. Nah, tambahkan preposisi by ya. Preposisi itu apa artinya ya? Preposition, kata depan, kata perangkai ya. Rubah subjek menjadi objek, ya kan? Subjek menjadi objek, objek menjadi subjek. Nah, ini dia. Rubah objek menjadi subjek, rubah subjek menjadi objek. Nah, bagaimana bentuknya? Kita lihat contohnya. Ini bentuk kalimat pasif dan ini bentuk kalimat pasif. Ini kalimat aktif, ini pasif. Ya. Kalimat aktif. Kita pertama apa katanya? Tentukan subjek, kata kerja dan objek. Nah, kita lihat. Ini subjek ya, the teacher itu subjek ya. Kata kerja is going to explain ya, itu kata kerjanya. Yang kedua kan kata kerja, kemudian objeknya adalah the lesson. Nah, bagaimana kita menentukan ini? Yang jelas perhatikan ini ya, is going to explain. Ciri-ciri kata kerja itu ada is ya. Ini kata kerja, kamu harus hafal kata kerja itu ya. Nah, kemudian objeknya yang terakhir benda biasanya ya. Yang kalimat aktif kedua dia, ini subjek, ini kata kerja atau predikat, ini objeknya. Nah, setelah itu rubah objek menjadi subjek. Nah, objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Nah, kita lihat ini objek menjadi subjek di pasifnya. Nah, ini dia menjadi subjek dia di aktif menjadi objek, pasif menjadi subjek. Nah, terus apa lagi? Begitu juga rubah subjek menjadi objek. Nah, ini subjek ya di aktif menjadi objek di pasif. Nah, kan sudah bertukar tempat dia itu. Lantas berubah, tambahkan ya kata kerja bantu atau auxiliary verb. Nah, lantas kata kerja bantunya to be ya. Ini dia ya. Ini kan is going to explain. Nah, sekarang kita tambah kata kerja bantunya is going to be. Nah, ini dia kata kerja bantunya be ya. Lanjut. Rubah kata kerja menjadi past participle, bentuk past participle. Nah, explain explain kata kerja ketiganya atau partisipalnya adalah explained, menambah ed. Nah, itu dia. Jadi the lesson is going to be explained by the teacher. Nah, itu dia. Tambahkan preposisi by. Ya, jadi tambah by. Nah, itu dia cara merubah aktif menjadi pasif. Untuk contoh kedua, ini subjek, predikat atau kata kerja, objek. Objek menjadi predikat, predikat menjadi subjek. The door, ya, hair. Nah, ini aturan dari ini. Dia she ya, she di depan, pronounnya kan menjadi her. Nah, jadi she menjadi her, ya. She pindahkan ke belakang, ya. She pindahkan menjadi objek, dan she itu dirubah menjadi her. Ya, lanjut.
auxiliary verb. Ya, auxiliary verb dia kan close. Nah, menjadi auxiliary verbnya itu adalah was, ya. Was auxiliary verbnya, kata kerja bantu, ya. Rubah kata kerja menjadi bentuk past participle. Nah, close ini past tense, ya, dalam bentuk past tense, dan menurut aturannya untuk close, past tense dan past participle bentuknya sama-sama closed. Nah, jadilah ditambah by, ya, jangan lupa by-nya. Nah, maka menjadilah the door was closed by her, ya. Nah, itu dia aturan-aturan cara merubah active voice menjadi pasif. Nah, kita lanjut. Membentuk pasif, kalimat pasif. Nah, ini ada tensesnya, tergantung tenses. Yang jelas kalau tensesnya present, ya, tensesnya itu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini tenses yang umum-umum saja dulu, ya, yang telah kamu pelajari. Nah, ini be tambah past participle. Artinya kata kerjanya yang past participle, ya. Sebagai contoh present simple. Nah, be-nya itu adalah am, is, are, ya. Past participle-nya, kata kerja bentuk past atau bentuk ketiganya adalah made, ya. Kata kerja yang pertama dari made apa? Make, ya. Kalau past tense-nya made juga, ya. Ini tergantung kalimatnya, ya. Begitu juga dengan present progressive, to be, ya, ini to be-nya. Nah, kalau present progressive tambah being, ya. Being made, kalau kata kerjanya make, ya, ini send. Nah, present perfect tambah has. Has ini tergantung, ya. Kalau orang ketiga tunggal has, kalau tidak orang ketiga tunggal have pakai, ya. Begitu juga past simple, kalau orang ketiga tunggal was, kalau tidak tunggal were, ya. Past progressive begitu juga. Nah, seperti ini. Bagaimana penerapannya? Nah, contohnya di sini, she closed the door. Nah, ini passive voice. Ini tensesnya apa? Tensesnya adalah, kita lihat, was closed. Jadi ini sudah kata kerja ketiga, ya. Nah, mana dia was? Nah, ini past simple dia, ya. Was closed, ya. Ini kalimat past simple. Bagaimana menjadikan present simple? Rubah to be-nya aja. Was ini rubah. Ini orang ketiga tunggal kan? Ya, maka menjadi is. Jadi the door is closed by her. Sudah present simple itu. Bagaimana present progressive? The door is being closed by her. Bagaimana menjadi present perfect? Nah, ini the door orang ketiga tunggal, jadi pakai has. Jadi the door has been closed. Nah, menjadi present perfect dia. Ini sudah past simple, ya. Kalau past progressive, the door was being closed. Ya, the door was being closed. Kalau past perfect, the door had been closed. Nah, ini aja dirubah, had been. Ya, kalau future, the door will be closed. Ya, kalau misalnya future going to, the door is going to be closed. Nah, the door is going to be closed by her. Kalau
future perfect, the door will have been closed. Nah, itu saja yang dirubah, ya. Be-nya ini rubah menjadi perubahan tensesnya. Begitu juga yang ini, the lesson is going to be explained. Coba lihat, going to be kata kerja ketiga atau past participle, is going to be, nah ini dia, artinya dia future, is going to be explained. Nah, future ini, ya. Kalau merubah menjadi present simple, ya, yang ini dirubah menjadi present simple, menjadi the lesson is explained, ya, ini hilangkan, ya, the lesson is explained. Going to be hilang menjadi present simple dia. Present progressive, the lesson is being explained, ya. Present perfect, the lesson has been explained by the teacher. Past simple, the lesson was explained by the teacher. Ya, simple. Past progressive, the lesson was being explained by the teacher. Apalagi dia sudah future ya. Future perfect, the lesson, ya, the lesson will have been explained by the teacher. Nah, itu dia cara merubahnya, ya. Jadi yang dirubah itu adalah to be-nya ini, ya, pas, bukan kata kerjanya. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Lukisan dibuat oleh dia, ya. Buku itu telah dikirim sekarang ini, ya. Artinya arti apa membedakannya, ya, waktunya ini, ya. Painting is made by her. Jadi kalau present simple itu artinya kejadian yang sedang berlangsung kemarin, sekarang, dan kemungkinan akan berlangsung juga besok. Artinya painting itu belum selesai, ya. Present progressive artinya sedang dilakukan sekarang, ya. The book is being sent, sedang dikirimkan sekarang ini, ya, right now, ya. Present perfect, nah, hak cipta buku itu telah terjual. Artinya sekarang ini sudah terjual, ya. Perfect sekarang ini artinya pekerjaan itu sudah selesai, ya. Past simple artinya waktu kemarin, waktu yang terlalu, dia diundang oleh si Carl, nama orang Carl ini, ya. Nah, itu dia mungkin kemarin lusa atau seminggu yang lalu dia sudah diundang oleh si Carl, dan itu sudah selesai, dan sekarang masih berlaku undangan tersebut. Nah, past progressive, sepeda-sepeda mereka sedang dicuci ketika mereka berlarian di taman. Nah, jadi past progressive ini dua kejadian, ya, yang menyatakan sedang berlangsung, ya, di waktu yang lalu. Past perfect, seluruh pekerja telah di hire, ini apa ini? Aduh, saya lupa, sorry, ya. Mempekerjakan, telah dipekerjakan sebelum sekolah dimulai, ya. Seluruh pekerja atau karyawan telah dipekerjakan, ya, sebelum sekolah dimulai. Ini future, yang akan datang. Kontrak akan ditandatangani oleh dia. Artinya kontrak tersebut belum ditandatangani. Mungkin besok, mungkin sebentar lagi,
atau mungkin besok lusa atau seminggu lagi dia akan menandatangi kontrak itu. Begitu juga ini will dengan going to sama saja artinya ya. Sebuah jembatan sedang akan dibangun oleh mereka di waktu beberapa tahun yang akan datang ya. Dalam waktu beberapa tahun yang akan datang. Jadi jembatan itu belum dikerjakan, tetapi sudah ada perencanaan di masa yang akan datang. Begitu juga future perfect. Artinya future itu suatu pekerjaan sudah dikerjakan ya di masa depan. Pekerjaan itu telah dimulai di awal Juni ya, di tanggal 1 Juni, the 1st of June ya, tanggal 1 di 1 Juni ya. Jadi sudah pasti bahwa pekerjaan itu akan dilaksanakan pada 1st of June. Nah, itulah dia untuk kali ini, sudah sampai 105. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampaikan pada guru dan teman. Sampai jumpa.